kita ketemu lagi tetap di mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio. Kali ini kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi analisis fundamental. Ya, di sini kenapa kita perlu mempelajari analisis fundamental? Ini adalah salah satu untuk menilai sekuritas atau efek yang akan kita miliki. Baik. Yang pertama, apa itu analisis fundamental? Ya. Jadi ini adalah suatu bentuk penelitian atau riset untuk menentukan nilai sekuritas, menganalisis faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi perusahaan, dan memprediksi perkembangan perusahaan, antara lain dengan mempergunakan analisis laporan keuangan dan analisis rasio. Jadi faktor-faktor fundamental ini nanti akan kita nilai untuk menilai sebuah emiten, ya. Seperti contohnya kondisi keuangan, hasil operasi, juga pada kondisi ekonomi makro yang akan mempengaruhi prospek usaha dari emiten. Dalam faktor fundamental, untuk menganalisisnya kita perlu 3 aspek yang utama. Yang pertama yaitu ada aspek makroekonomi, yang kedua ada aspek industri, dan yang ketiga aspek perusahaan. Nah, pada aspek ketiga aspek ini kita akan menganalisisnya bisa dengan 2 cara. Yang pertama yaitu dengan analisis top down, yaitu dari atas ke bawah, mulai dari makroekonomi sampai dengan perusahaan itu sendiri. Atau juga kita bisa menggunakan pendekatan analisis yang kedua, yaitu bottom up. Kita menganalisis fundamental mulai dari perusahaannya itu sendiri sampai pada makroekonomi. Nah, yang pertama yaitu aspek ekonomi makro. Nah, di aspek ini terdapat beberapa yang perlu kita pahami. Paling tidak ada 4 faktor pada aspek ekonomi makro. Yang pertama yaitu ada tingkat inflasi, ya, yaitu peningkatan harga barang dan jasa pada suatu periode tertentu. Ya, ini terjadi sebabkan biasanya karena ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran, lalu penurunan nilai rupiah, ya, dan terjadi juga bisa karena pertumbuhan uang yang beredar. Yang kedua yaitu tingkat pengangguran. Nah, ini adalah salah satu indikator untuk melihat gambaran perekonomian suatu negara, ya. Tingkat pengangguran juga dapat digunakan sebagai salah satu dasar untuk berinvestasi di suatu negara, ya. Apakah tersedia tenaga kerja yang cukup atau tidak. Yang ketiga yaitu faktor tingkat suku bunga. Ya. Nah, tingkat suku bunga yang tinggi ini merupakan sebuah faktor yang negatif bagi pasar modal, ya. Karena tingkat suku bunga yang tinggi cenderung investor akan menginvestasikan dananya di bank, ya, daripada ke pasar modal. Lalu yang keempat adalah GDP atau Gross Domestic Product. Nah, ini adalah jumlah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan domestik dan asing pada suatu negara dalam periode tertentu. Dan ini juga merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nah, selanjutnya di analisis fundamental kita akan mencoba menganalisis selain faktor ekonomi makro,
Yang kedua ada aspek industri, ya, atau faktor industri. Nah, di sini di faktor atau aspek industri ada 3 poin penting yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu kita perlu tahu life cycle industrinya, ya. Perlu tahu bagaimana produk di industri tersebut, ya. Kita perlu cek apakah produk di industri tersebut sedang dalam tahap introduction atau mungkin sedang dalam tahap pertumbuhan, ya, atau bahkan sedang dalam tahap decline. Nah, ini kita perlu tahu di faktor industri, ya. Selanjutnya di faktor industri kita juga perlu tahu lingkungan yang berada di industri tersebut, ya, melalui model Porter, ya. Seperti kita ketahui, Porter menyebutkan di lingkungan industri kita melihat berbagai komponen. Yang pertama yaitu ada supplier, ya, kita perlu tahu. Yang kedua ada buyer atau pembeli. Lalu juga ada barang substitusi dan juga ada industri rival atau pesaing di industri tersebut seperti apa. Nah, itu yang perlu kita ketahui pada aspek industri. Dan yang terakhir, ada beberapa kunci faktor eksternal juga yang masih dalam aspek industri yang perlu kita ketahui. Yang pertama yang ada perkembangan teknologi, faktor demografi, kebijakan pemerintah, dan pengaruh sosial. Hal-hal ini perlu dicermati untuk menganalisis aspek industri. Nah, yang ketiga yaitu aspek perusahaan itu sendiri, ya, yaitu sebuah penilaian terhadap kinerja dan prospek suatu perusahaan. Sehingga nantinya diketahui apakah layak untuk kita berinvestasi di sana ataupun tidak. Nah, bagaimana caranya kita menilai pada aspek perusahaan, ya. Nah, ini kita bisa lihat untuk menilai kinerjanya, untuk melihat prospek perusahaannya, kita bisa melihat dari laporan keuangannya. Nah, terutama ada 2 laporan inti pada laporan keuangan perusahaan, yaitu neraca atau laporan posisi keuangan dan juga laporan laba rugi. Nah, 2 laporan ini adalah 2 laporan utama sehingga kita bisa menilai perusahaan itu kinerjanya dan prospeknya seperti apa. Nah, dari laporan keuangan, terutama laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi, kita akan menganalisis, ya, beberapa rasio yang diperlukan. Yang pertama ada profitabilitas, yaitu bagaimana kemampuan perusahaan dalam memperoleh labanya. Yang kedua ada rasio solvabilitas, ya, yaitu bagaimana perusahaan dapat membayar hutang-hutangnya. Lalu ada likuiditas, ya, rasio yang memperlihatkan bagaimana kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendeknya. Dan ada juga rasio pasar, ya, yang perlu kita cermati selain dari laporan keuangan juga dari harga saham yang sedang ada di pasar. Nah, itulah berbagai rasio-rasio yang perlu kita ketahui di laporan keuangan perusahaan. Ya, baik. Jadi itu beberapa hal penting yang perlu kita ketahui pada analisis fundamental perusahaan. Kita akan ketemu lagi di analisis berikutnya. Setelah analisis fundamental, nanti ada analisis teknikal. Nah, kita akan membedah lebih dalam soal analisis teknikal di pertemuan selanjutnya. Maka dari itu, tetap ikuti mata kuliah ini sampai akhir
di manajemen investasi dan portofolio.